وسبحان Assalamualaikum الله وما warahmatullahi wabarakatuh. أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة rahimakumullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ucapan yang patut kita haturkan di kesempatan yang baik ini kecuali tetap kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang pertama, yang paling tinggi, paling mulia, paling agung yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat keislaman. Tanpa keislaman, seorang hamba tidak akan merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Lihat jamaah, Allah pilih kita untuk beragama Islam bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan juga karena kita melakukan sesuatu sehingga kita pantas mendapatkan keislaman itu. Betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, makanya Allah pilih kita untuk beragama Islam. Apa manfaat seseorang beragama Islam? Ada yang tahu? Apa manfaatnya? Saya kasih tahu, karena tidak ada yang mau bicara. Aku tahu sebenarnya Ustaz, tapi takut riak. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tanpa nikmat Islam, seseorang akan kekal di dalam neraka. Antum mesti yakini ini, supaya antum bersyukur nikmat Islam Allah berikan kepada antum. Tanpa Islam, tidak bisa seseorang masuk ke dalam surga. Tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Bayyinah. Nah, di ayat-ayat terakhir surah Al-Bayyinah, juz berapa ini? 30, 31. 30. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Allah rinci di sini. Min ahlil kitab, yakni ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa lagi, Pak? Menyembah matahari dan sembahan-sembahan yang lainnya. Ini orang-orang musyrik.
Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendapatkan neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, selama-lamanya. Bahkan Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Makanya biar bagaimanapun baiknya orang, Pak. Ya. Baik bagaimanapun seseorang, kalau bukan Islam, maka mereka manusia yang terburuk. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini, Pak? Alhamdulillah. Begitu selesai kajian kalau paham. Kemudian nikmat berikutnya, ya, yakni nikmat diberikan pemahaman sunnah kepada kita. Nah, yang pertama apa nikmat yang besar? Keislaman. Yang kedua nikmat setelah keislaman, yakni nikmat dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ya, karena tidak semua orang Islam diberikan nikmat sunnah. Apa manfaatnya orang diberikan nikmat sunnah? Orang Makassar bilang, Pak, tidak pitiololoi dalam beragama. Tahu tidak pitiololoi? Orang kalau diberikan nikmat sunnah, dia tidak akan sembarangan dalam beramal. Semua di atas koridor yang Allah inginkan. Amalannya, Pak, mulai dari angkat tangannya dia ketika sholat sampai salamnya, semua terbimbing di atas syariat. Enaknya orang, Pak. Pikirannya tidak berpikir kecuali ada syariat di dalamnya. Tingkah lakunya ada sunnah di situ, ada syariat di situ. Enaknya, Pak. Tindak tanduknya semua terarah. Kenapa? Dia paham sunnah. Makanya orang paham sunnah, Pak, Allah katakan ulaika hum rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing, orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa apa? Memilah antara baik dan benar. Memilah antara hak dan yang batil. Memilah antara syirik dan tauhid. Memilah antara bid'ah dan sunnah. Begitu seterusnya orang paham sunnah, Pak. Makanya tidak ada tuh orang paham sunnah melakukan teror. Nggak ada. Bom bunuh diri. Nggak ada ya. Sunnah begitu. Ya. Kenapa? Karena terbimbing dengan wahyu. Tapi menjengkelkan betul ini keadaan, Ustaz. Ingat. Jengkel tidaknya seseorang, ya, itu harus terbimbing di atas syariat. Semangat harus terbimbing di atas syariat. Marah harus terbimbing di atas syariat. Kapan tidak terbimbing di atas syariat, maka dia akan keterlaluan, jamaah. Lepas kontrol pasti. Makanya nikmat sunnah ini wajib kita jaga, jamaah. Utamanya di akhir zaman ini. Begitu banyak warna Islam. Betul tidak, Pak? Begitu banyak kotak-kotaknya Islam sekarang. Satu dengan yang lain saling menyesatkan, saling melaknat, saling menghajar, saling terus menerus seperti itu. Sehingga orang-orang awam yang baru mau belajar pusing. Yang mana ini benar ini? Akhirnya mereka tidak mau belajar. Islam saja baku cakar-cakar, Pak. Ya, sudah Islam biasa-biasa saja. Padahal tidak ada Islam biasa-biasa dalam Islam, Pak. Ya, yang ada Islam kafah atau Islam serampangan. Mau pilih mana, Pak? Ya, yang jelas Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, ya, dengan apa? Keseluruhan. Apa makna keseluruhan? Tindak tanduk semua harus di atas syariat. Saya kalau akidah biar nih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah Al-Quran sunnah saya. Tapi muamalah saya begini. Tidak bisa begitu. Karena Islam satu bingkai, jamaah. Keimanannya, pemahamannya, akidahnya, akhlak dan adabnya, muamalahnya, bagaimana dia bergaul kepada seorang, semua harus. Ini satu bingkai, satu kesatuan ini. Banyak orang tidak paham. Ya, sudah belajar sunnah tapi masih kurang ajar mulutnya. Tidak beradab mulutnya. Kenapa seperti ini? Gagal dalam menuntut ilmu. Ada yang salah ini, Pak, dia tuntut ini.
Tidak akur dengan orang tua. Tidak amanah ketika diberikan amanah oleh seseorang. Dipekerjakan mungkin dia, Pak. Dia sebagai pegawai, umpamanya. Tidak tepat waktu dia. Kenapa? Padahal sudah ngaji. Kenapa seperti ini? Dia yang salah. Entah niatnya tidak ikhlas, atau memang dia belajar cuma untuk mencari ketenaran, jamaah. Hati-hati, dengan berjalannya waktu Allah akan menyingkap niat kita. Perjalanan ini masih panjang. Menuju akhirat itu sangat panjang, jamaah. Makanya dibutuhkan apa? Keikhlasan dalam belajar, keikhlasan dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam beragama. Kenapa? Karena perjalanan waktu ini akan menyingkap siapa kita. Kita ikhlas, Allah akan istiqomahkan kita. Tapi kapan kita ada embel-embel dalam niat beragama, belajar agama ini, maka di perjalanan dia akan tertatih-tatih, jamaah, dan pada ujungnya dia akan kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, barakallahu fikum, dan ingat, semua ini tidak bisa kita dapatkan nikmat Islam, nikmat sunnah tanpa apa? Tanpa belajar. Ada orang, Pak, malam-malam tidur, besok langsung pintar. Bisa mengobati langsung, Pak. Masya Allah. Ada orang seperti ini? Banyak, Pak. Tapi orang mengaku. Ketika diuji keilmiahan apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui, semua tertolak. Kenapa? Karena cuma pakai perasaan. Cuma pakai akal. Tidak ada terbimbing dari syariat. Makanya tidak ada jalan untuk mendapatkan apa yang sebutkan tadi ini, kecuali harus tafaqquh fid din. Hadir di majelis-majelis ilmu. Hadir di kajian-kajian ilmiah. Hadir di majelis-majelis para ulama yang mengetahui Al-Quran, Sunnah, dibahas Al-Quran, Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Nah, itu kajian, Pak. Kalau cuma cerita kanan, kiri, ini dan itu, diajarkan politik dan seterusnya, maka hati-hati, ini bukan agama. Agama itu Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Dan dipahami dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman para sahabat. Baru benar cara beragama kita. Dan ingat, bukan cuma 1 bulan kita ikut pengajian. Ini ikhwan-ikhwan di sini mau berapa bulan ikut pengajian? Sampai mati, Pak. Mati, Pak, baru istirahat menuntut ilmu. Karena kita yakin menuntut ilmu adalah ibadah. Betul tidak, Pak? Ibadah nggak menuntut ilmu begini. Capek-capek, duduk, dengar. Udah capek orang. Ini ibadah yang luar biasa, Pak. Ibadah yang sangat luar biasa ini. Untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, Pak. Kita semua lahir dalam keadaan bodoh, Pak. Betul tidak, Pak? Ada sini pintar, baca Quran, langsung lahir. Saya kasih air minum kalau ada. Hadiahnya itu aja, ada sini air minum. Tidak ada. Semua kita lahir dalam keadaan bodoh. Besar pakai baru ada dapat titel, dapat pendidikan, dapat ilmu, hafal ini, hafal itu. Tapi pada asalnya kita semua dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah mengatakan, wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Ya, betul tidak ini, Pak? Jadi kita semua bodoh sebenarnya. Dan untuk mempintarkan diri kita, ikut di kajian. Dan ingat, yang kita lakukan ini supaya bertahan, Pak, harus ikhlas. Ini ibadah. Kapan tidak ikhlas datang pengajian? Datang di sini cuma cari temannya, atau cuma karena ada temannya di sini, atau cuma ingin tagih utang, biasanya gitu. Di sana, di sana, fulan, ayo sekalian minta tagih utang. Nah, ingat, yang kita lakukan tidak akan bertahan. Ulama salaf mengatakan, ma kana lillahi yabqa. Semua yang dilakukan karena Allah itu akan bertahan. Kita masukkan di sini karena kita semua ini pekerja semua ya? Atau ada yang bukan pekerja di sini? Ada semua kan? Kita semua bekerja. Imma kita pemilik kantor, imma kita pegawai, imma kita atasan, imma apapun profesi kita, Pak. Lakukan semuanya
karena Allah. Supaya apa? Supaya bertahan, Pak. Dan perlu kita ingat juga, pekerjaan itu, Pak, profesi itu bukan dilihat banyak tidaknya, banyak sedikitnya. Jangan itu yang kita lakukan, Pak. Jangan itu kita jadikan tumpuan dalam bekerja. Lelaki itu apa aja tumpuannya, Pak? Apa aja tendensinya? Tendensinya yakni untuk menjaga agama kita. Karena ingat, Pak, saya sering-sering ulang di kajian-kajian ini. Pekerjaan yang kita dapatkan sekarang, profesi yang kita lakukan sekarang, sejatinya itu ya sebenarnya kita manfaatkan untuk menunggu waktu sholat. Itu kita lakukan sebagai apa? Pengisi waktu, Pak, untuk menunggu waktu sholat. Pengisi waktu untuk melakukan ibadah yang sebenarnya. Karena kita diciptakan di bumi ini, Pak, bukan untuk jadi pegawai di Arayu, betul tidak? Bukan untuk bangun Arayu ini setinggi-tingginya, bukan. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi hamba Allah. Yang kita lakukan ini cuma apa? Sebagai penunjang supaya kita bisa kokoh terus beribadah. Kita cari uang untuk apa? Menegakkan tulang punggung kita. Memberikan nafkah untuk keluarga kita. Dan ini semua penunjang untuk ibadah. Jadi salah itu bilang di masjid saja duduk-duduk, ya, datang sebentar rezeki. Salah itu, Pak. Kita disuruh untuk bekerja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ini semua pengisi waktu. Jangan kalian terlalaikan dengan pekerjaan ini dari hal yang utama. Saya mukaddimah dulu ini, Pak. Kita bahas sebenarnya ini satu kitab, ya, yakni kitab Hadits Arba'in karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelumnya itu kita ya apa dulu lah, muqaddimah orang bahasakan, ya. Ada pendahuluannya dulu. Nah, dan kita juga akan menjelaskan nanti siapa ini penulis. Kemudian apa intisari dari kitab ini, karena kitab Imam An-Nawawi sangat banyak, Pak. Ya, sangat banyak. Masya Allah, semua luar biasa, Pak. Dan ini yang saya akan bawakan ini salah satu kitab kecil. Kalau perlu kita hafal, Pak. Masa kalah sama anak kecil, Pak? Cuma 42 hadis. Sedikit hadisnya. Ya, enggak cukup 50, Pak. Di pondok itu kelas 6 atau kelas 4, kelas 5. Itu sudah hafal hadis arba'in. Dan saya mau juga kalau bisa ada yang mau, saya tantang yang laki-laki saja, yang jantan saja. Catat namanya, tiap pertemuan, 2 kali pertemuan, hafal hadisnya. Setor kalau saya datang. Ya, supaya ada peningkatan ilmiah. Bukan datang, pulang, buyar lagi. Datang, buyar lagi. Nggak ada, keilmiahan tidak ada, Pak. Ya, karena agama itu bukan cuma didengarkan, tapi dihafal. Sudah dihafal, diamalkan pelan-pelan. Iya, sudah bagus pengamalannya, ya, tarik ke kanan dan ke kiri, dakwah. Ya, jangan dakwah langsung, jangan, belajar dulu. Hafal hadis, hafal betul-betul penjelasan para ulama. Saya mau seperti itu, Pak, supaya ada hasil yang kita dapatkan. Insya Allah, ya, komitmen. Tapi jangan tidak hadir. Ini Ustaz wakilah, bahaya. Gak pernah tagi kesing. Jangan datang deh. Sakit perut, dibawa dia, Masya Allah. Gak perlu, Pak, datang saja. Tapi tahan-tahan malu saja. Apa namanya? Tahan-tahan saja karena tidak store, ya. Jadi saya mau seperti itu, Pak. Hadis pertama, hadis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pendek-pendek hadisnya. Yang panjang itu yang pertama, kedua, dan ada lagi di pertengahan nanti. Cuma ada beberapa yang panjang, Pak. Tapi semua insya Allah manfaat. Kan enak toh kalau ditanya, Ki. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh ini. Apa dalilnya? Dalam hadis arba'in, hadis kesekian, Nabi SAW mengatakan ini, wih, keren. Ini namanya keren ini, Pak. Ini baru laki ini. Ya. Tapi kalau ditanya, ustazku bilang. Iya, lihat. Ini namanya taqlidul a'ma. Taklid al-a'ma. Ikutan buta, Pak. Taklid buta namanya, lah boleh seperti ini.
Kalau kita hafal bagus, ayatnya tulis. Kalau perlu tanya ustadznya, Ustadz tadi Ustadz ngomong ini ayat apa itu? Surah apa? Ya? Ayat berapa, surah keberapa? Supaya keilmiahan ada di antara kita, Pak. Dan saya mau seperti itu juga. Bisa insya Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Komitmen. Ya. Tapi ingat, saya ulangi lagi. Kalau kita tidak hafal, tidak apa-apa, tidak datang. Datang saja, yang mau setor silahkan. Tulis namanya. Kemudian nanti setelah berakhir, kan lumayan kalau 42 hadis, Pak. Masya Allah. Nah, insya Allah ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan pada ikhwan sekalian, ya, jaga baik-baik, ikhlaskan niat kita datang untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau ini bukan orang Arab, ya. Beliau ini bukan orang Arab tulen. Beliau orang Suriah. Tahu Suriah, Pak? Tahu kan? Kalau dulu namanya Damaskus. Sekarang itu lebih dikenal dengan apa? Dengan Suriah, ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu beliau diintisabkan dengan nama daerahnya, Pak. Makanya disebut Nawawi. Karena beliau lahir di kampung Nawa di Damaskus, Pak. Ya. Nah, di Suriah. Sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan namanya. Siapa nama Imam Bukhari? Kenal Imam Bukhari? Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu bukan namanya. Itu nama kampungnya. Ya. Sama umpamanya kalau saya ceramah Al-Makassari umpamanya. Oh, Ustadz Al-Makassari. Iya, oh itu ya orangnya. Saya tergambar orangnya. Kalau orang barat dengar itu pasti keren juga itu, Pak. Al-Makassari kan? Tapi saya pernah kenalan dengan teman di Saudi. Ya, dia bilang dari mana? Saya bilang min Makassari. Makassar itu, Pak, kasar. Kasar itu penghancur, ya. Jadi Makassar tempat hancur. Ya saya kasih halus, Pak. Kasar. Kasar. Artinya tidak hancur. Gitu, Pak. Dianu sedikit, ya. Min Makassar. Dikasih panjang ma-nya. Jangan disambung Makassar. Nah, ya. Begitupun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau lahir di kampung Nawa namanya, di Damaskus. Imam Bukhari siapa namanya? Saya lupa tadi. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad. Hafal, Pak, namanya. Atau semua Imam Bukhari di sini, ya. Imam Bukhari itu, Pak, kalau kajian begini terus. 1 bulan dia kajian, Pak. Pulang dia catat semua titik koma yang dia dengar semua selama sebulan. Bisa begitu, Pak? Insya Allah. Nah, jadi kalau kita sekarang amalkan perkataan Nabi, walaupun ini hadisnya dhaif, ya, ada yang mengatakan lemah. Nabi mengatakan qayyidul ilm bil kitab, yakni tulislah, ikatlah ilmu dengan pena. Ikat dengan pena. Tapi sekarang zaman teknologi, Pak, pakai HP. Kan direkam, Masya Allah. Tapi berkembangnya zaman, Pak, secanggih-canggih bagaimanapun zaman, sebenarnya ini ingin meninabobokan kita, Pak. Semakin mudah kita dapatkan ilmu, Pak, semakin cepat juga keluar. Yakin, Pak. Yakin. Banyak teman-teman yang menghafal Al-Quran itu cuma 2 tahun, Pak. Saya tergolong paling di bawah rata-rata. Karena sampai 6 tahun. Lama kan? Lama, ya. Teman-teman itu 2 tahun, 2 tahun setengah, Pak, bisa hafal 30 juz. Teman-teman kita kodong yang lain, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun baru selesai hafalan Qur'annya. Namun betul teruji, alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, ya banyak di antara mereka yang sudah lupa dengan hafalan Al-Qur'annya. Cepat lupa, Pak. Begitupun saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pak, Imam Syafi'i, pernah dengar namanya Imam Syafi'i?
Karena bengong. Imam Syafi'i, pernah dengar namanya? Beliau namanya juga Muhammad. Sama tadi Imam Bukhari, Muhammad. Tapi tidak satu zaman ini, Pak. Imam Syafi'i di abad kedua Hijriah. Imam Bukhari jauh. Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris namanya. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin." Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku." Ingat, luar biasa tuh kalau para ulama ngomong, Pak. Akhi, wahai saudaraku. Brother, gitu. Brother ya bahasa Inggrisnya. Singkat jadi bro, kan? Nah, wahai saudaraku, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, kata beliau, kecuali ada 6 perkara pada dirinya. Di antaranya beliau mengatakan, watulu zaman, panjangnya waktu. Makanya ilmu itu, Pak, semakin lama kita ambil, maka insya Allah semakin cemerlang itu, Pak. Semakin luar biasa hasilnya. Ya. Makanya pentingnya terus murajaah hafalan. Pentingnya terus menulis. Biar kita sudah hafal, Pak, kita tulis itu ayat Al-Quran. Supaya liyuthabbita bihi fu'adak. Bisa kokoh dalam diri kita. Kokoh itu hafalan. Nah, Imam Al-Bukhari ini disandarkan namanya, Pak. Kayak Imam Syafi'i tadi, begitu juga beliau, ya. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nama beliau yakni Yahya. Ustaz Abu Yahya, ya. Nah, Yahya nama beliau, ya. Bin Syaraf, ya, Al-Murri An-Nawawi. Nah, ini namanya beliau. Siapa namanya? Imam Yahya bin Syaraf Al-Murri An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sekitar dilahirkan pada abad ke-6 Hijriah. Nah, abad ke-6 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i tadi abad ke-2 Hijriah. Imam Syafi'i itu, Pak, masuk abad keemasan Islam. Abad keemasan Islam. Imam Syafi'i. Karena 3 kurun, kata Nabi, generasi terbaik, generasi emas dalam Islam. Pertama, zamannya sahabat. Kedua, tabi'in. Dan yang ketiga siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini 3 kurun, ini zaman keemasan Islam. Setelah itu, baru banyak perpecahan, banyak aliran sesat, banyak ini, dan seterusnya. Nah, termasuk ini zaman kita sekarang, akhir zaman, Pak. Ya? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Imam Yahya Ibnu Syaraf rahimahullahu ta'ala, beliau itu, Pak, lahir di tengah-tengah keluarga ulama. Bapak beliau seorang ulama. Masya Allah. Umur 12 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, hafal hadis. Belum masuk umur 20 tahun, beliau sudah ditunjuk menjadi mufti. Bisa berfatwa, Pak. Luar biasanya beliau. Beliau termasuk di antara ulama yang cerdas beliau. Saking sibuknya menuntut ilmu, sampai-sampai tidak menikah beliau, meninggal. Tapi jangan ikuti nah. Saya juga mau kamu menikah saya. Kenapa? Sibuk cari uang. La ilaha illallah. Sibuk cari uang. Nah. Itu. Oh, PT-PT. Masya Allah. Nah. Ya. Beliau seorang ulama yang sangat tawadu. Rendah hati, Pak. Beliau. Wara. Hati-hatinya luar biasa, Pak. Ya. Beliau itu jarang bermain, Pak. Dikenal oleh para ulama itu jarang bermain. Jadi beliau itu sebelum balik memang dibimbing memang dengan agama, Pak. Dibimbing di atas agama memang. Bahkan sebelum beliau balik, beliau sudah hafal Al-Quran. 30 juz. Ingat, beliau bukan orang Arab asli, Pak. Sama dengan kita. Ya. Sama dengan kita yang lahir dari ibu, dari perut juga. Ya. Anak kecilnya juga beliau seperti kita, sama dengan kita. Tapi bedanya beliau apa? Memang semangat dari kecil. Bahkan sebelum balik para ulama mengatakan beliau itu ya sudah menghafal Al-Quran. Beliau cuma 45 tahun umurnya, Pak. Meninggal. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak sempat
untuk menikah. Karena apa? Karena beliau apa? Tadi disibukkan, ya. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Rahimahullahu taala. Jadi umurnya sekitar 45 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian di antara keluar biasaan beliau, wibawah beliau, ya. Ketika beliau sudah tua, Pak, ya. Ketika beliau sudah tua, beliau dipanggil oleh seorang raja di zamannya. Dipanggil seorang raja. Untuk apa? Untuk menandatangani ada surat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika itu. Yang suratnya di situ, Pak, ada unsur kezaliman. Ada unsur kezaliman. Ini raja bengis ini, Pak. Ya, dipanggil beliau untuk apa? Untuk menandatangani ini. Kalau ada tanda tangan ulama ini bisa lebih luar biasa. Dulu begitu, Pak. Ya, pemerintah itu ambil para ulama ya untuk apa? Untuk minta nasihat-nasihat. Nah, begitupun di zaman beliau lakukan seperti itu. Akhirnya Imam An-Nawawi baca, beliau mengatakan saya tidak setuju. Apa kata pelayannya ini raja? Apa namanya? Kenapa engkau tidak menindis dia? Istilahnya tekan dia supaya untuk mengaku katanya. Supaya untuk mau. Apa kata raja itu, Pak? Tidak tahu kenapa sejak masuk itu beliau itu di hadapannya sampai keluar tidak berani raja ini ngomong, Pak. Takut dengan wibawahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lihat para ulama, Pak. Para ulama itu datang ke penguasa tidak menginginkan jabatan yang dimiliki penguasa. Tidak menginginkan itu, bukan bermudahana. Ya, tidak juga ingin uang, enggak. Tidak juga ingin jabatan, tidak ingin kursi, tidak ada yang dia inginkan. Semata-mata ingin menasehati saja. Supaya penguasa ini bisa menjadi orang alim, orang soleh. Ada zaman Imam Nawawi juga seperti itu, Pak. Raja nggak bisa menekan, nggak bisa, Pak. Ya, baru masuk Imam Nawawi sudah gemetar ini raja ini, Pak. Tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Wibawa seorang alim, ulama. Nah, dan ini insya Allah bisa juga kita miliki kalau kita soleh. Beda, Pak, takut karena kebengisan kita dengan takut karena kewibawaan. Nah, beliau ditakuti karena wibawa beliau yang luar biasa, Pak. Nah, karena beliau termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah wahai hamba-hambaku, ya, para wali-waliku, tidak ada rasa takut dan sedih untuk kalian. Jadi wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut, Pak. Tidak pernah takut. Kenapa? Karena tidak pernah butuh apa yang ada pada manusia. Lisannya senantiasa mengalir ilmu keluar, Pak. Hak yang dia katakan. Batil-batil. Hak-hak. Dan ulama harus begitu, Pak. Tidak ada yang bisa tindis dia, Pak. Kenapa? Karena tadi berdasarkan ayat Al-Quran. Tidak ada rasa takut dan tidak ada perasaan sedih yang mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ciri wali Allah dalam Al-Quran juga di lanjutan ayat tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu, Pak, bukan yang terbang di atas air. Bukan yang kebal, ditusuk badi, parang. Bukan itu. Itu dukun namanya, Pak. Bukan wali Allah itu, Pak. Dukun itu namanya, Pak. Ya? Bukan yang bisa hilang-hilang, kumpayakung. Bukan yang sholat Jumatnya di Mekah katanya. Pernah ketemu dengan orang begitu, Pak? Pernahkah saya ketemu dengan orang begitu, Pak? Ya? Satu kali pernah saya ketemu. Saya waktu itu mau sholat asar. Mau sholat asar, masuk masjid. Dia masih, dia kan ahli hisab, Pak. Apa namanya? Merokok, ya? Ahli hisab. Akhirnya merokok depan masjid. Saya tanya, Aji, ayo masuk di masjid. Dia bilang, duluan makona. Saya duluan sholat. Setelah sholat, masih ada di situ. Rokoknya masih setengah. Saya tanya, Aji, sudah sholat? Dia bilang, jasadku itu lihat di sini, nak. Halusku ada di Mekah katanya. Sholat.
Bagaimana membantahnya, Pak? Gampang membantah. Karena dia pakai akal, sudah kita kasih juga logika. Apa logikanya, Pak? Saya bilang sama dia ketika itu, kalau begitu Aji, bohong kalau begitu. Kenapa kau bilang saya bohong? Iya, sekarang belum sholat asar di Mekah. Ya enggak? Beda 5 jam, Pak. Mekah dengan Makassar. Langsung diambil sarungnya, dia pergi, Pak. Tidak jadi, tidak makan anunya, Pak, baca-bacanya, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ingat, wali Allah Subhanahu wa ta'ala mereka yang beriman dan bertakwa. Semakin seorang beriman dan bertakwa, maka semakin dekat dia kewalian. Semakin dekat dia dengan kewalian. Di antara wali Allah Subhanahu wa ta'ala beliau, yakni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan membahas kitab beliau, ya. Kitab beliau sangat banyak, kitab-kitab hadis, ya, termasuk diantaranya ini kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Beliau juga punya kitab Syarah Sahih Muslim. Masya Allah, beliau yang mensyarah, menjelaskan kitab Sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari kan siapa yang jelaskan kitabnya? Imam siapa? Bukan Ibnu Qayyim, ya. Siapa lagi? Saya lupa nama beliau, ya. Penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kalau Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi imam bagi-bagi kitab. Kau ini jelaskan, saya yang jelaskan, Masya Allah. Dan diantara penjelasan Sahih Muslim paling luar biasa, Pak, beliau diantaranya, yakni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dikenal dengan madhab Syafi'i. Makanya aneh kalau ada orang bilang pengikutnya Imam Syafi'i tidak mau terima pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau luar biasa dalam madhab Syafi'i. Terkenal beliau dari sisi madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jam berapa Isya? Sudah masuk Isya, ya? Belum? Belum. Lagi berapa menit? 5 menit lagi. Naam. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Enggak ada, ya, pertanyaan, alhamdulillah. Jadi hadis yang pertama, ya, kitab yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yakni Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini cuma satu sahabat yang meriwayatkan, ya. Cuma satu yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Anehnya, Pak, pernah dengar kelompok Hizbut Tahrir? Pernah dengar, ya? Hizbut Tahrir itu, Pak, tidak mau menerima hadis kalau cuma satu yang meriwayatkan. Anehnya, mereka terima ini hadis. Apa kata mereka? Mereka selalu berbicara di ujungnya hadis. Memang ujungnya hadis ini, Pak, itu banyak tabi'in yang meriwayatkan memang. Tapi kalau kita naik ke atas, sahabat cuma satu, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa mereka standar ganda, Pak? Karena tidak ada hadis yang lain yang berbunyi seperti ini, Pak, kecuali satu hadis ini, hadisnya. Dan hadis ini merupakan seutama-utama hadis. Kenapa? Karena berbicara tentang niat seseorang. Kalau dia tidak mau terima ini, maka tidak ada lagi hadis yang semisal dengannya. Makanya mereka setengah mati juga. Bagaimana ini? Satu jangan riwayatkan ini hadisnya. Sudah terima saja ini. Ya? Nah, anehnya seperti itu, Pak. Makanya orang kalau akal-akalan dalam beragama, pasti dia akan kalah suatu waktu, Pak. Nah, ya, kita bacakan, ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang mulia ini beliau dengar langsung. Karena hadisnya berbunyi sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini luar biasanya sahabat. Ya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sudah masuk waktu ya. Kita selesaikan dulu hadisnya. Nah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Penjelasannya insyaallah di pekan berikutnya. To be continue. Kayak peleng di, insyaallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah di pertemuan berikutnya, semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada kita semua, dan yang paling penting semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.